hingga kaum muslimin yang sholat pada saat itu khusyuknya mulai berkurang karena saking senangnya melihat Rasulullah senyum di atas sakitnya Rasulullah. Padahal nggak tahu senyumnya Rasulullah di balik itu rasa sakit yang terus begitu meningkat. Tapi ketika melihat kaum muslimin pada waktu itu mendirikan sholat berjamaah, itulah yang membuat kemudian sakitnya Rasulullah itu bisa membuat Rasulullah itu tersenyum. Bahkan ketika akhir-akhir ayat Rasulullah itu, beliau senantiasa untuk mewanti-wanti untuk kaum muslim untuk terus menjaga sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika merasakan begitu beratnya sakaratul maut, ketika sakitnya merasakan sakaratul maut, kemudian Rasulullah itu memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau begini beratnya rasa sakit dalam sakaratul maut, tolong kurangi atau hilangkan sakaratul maut, rasa sakitnya sakaratul maut umatku, limpahkan saja kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian mendekati akhir hayat beliau, Rasulullah itu yang diucapkan, yang dipikirkan itu hanya umati. Kalau kita, wah gimana nanti istriku, wah gimana nanti nasib anakku, wah gimana nanti tanahku yang di sana, wah gimana nanti rumahku yang di sana, gitu kalau kita ketika mendekati ajal kita. Tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah itu bagaimana nasib dan kesejahteraan umatku besok, keselamatan umatku besok di dunia dan di akhirat. Wah, Rasulullah dalam merasakan beratnya sakaratul maut, kemudian beliau masih memikirkan kita, wahai bapak dan ibu semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan meneladani, dengan menekuni bagaimana sunnah-sunnahnya kehidupannya Rasulullah. Rasulullah itu suri teladan yang terbaik untuk kita. Allah telah memberikan kehidupan ideal seorang muslim itu siapa? Ya Rasulullah. Tidak ada kehidupan yang lebih ideal bagi kita kecuali kehidupannya Rasulullah. Dan kita itu berusaha hanya diminta untuk mengikuti kehidupan Rasulullah semampu kita, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah semampu kita. Kalau kita nggak bisa secara sempurna mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita buktikan rindu kita dengan terus bersolawat, terus berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau semampunya, agar besok nanti di hari kiamat kita mendapatkan salah satu syafaat agung, itu syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita menjadi selalu berdoa untuk memohon menjadi umatnya Rasulullah SAW ketika di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, kita duduk bermajelis ilmu, jalasa ya jalisu, dari kata jalasa ya jalisu, majelis, kita duduk untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya Pak dan Ibu semuanya. Kita berangkat dari rumah tadi dengan niat untuk belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Dan majelis ilmu ini memiliki banyak keutamaan. Kata sabda dari Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya Rasulullah itu bersabda, barang siapa seseorang yang kemudian dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka Allah Ta'ala itu akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah, ketika seorang itu bermajelis ilmu, maka dia akan tahu mana yang halal yang kemudian dia berusaha untuk mencarinya. Dengan bermajelis ilmu kemudian dia mendapatkan ilmu mana yang haram, kemudian dia berusaha untuk tidak mencarinya. Dengan bermajelis ilmu dia tahu mana ilmu yang baik, kemudian dia berusaha untuk melakukan. Dengan ilmu dia tahu mana yang buruk, kemudian dia bisa tinggalkan. Dengan ilmu yang didapat, dia tahu bahwasanya apa sih tujuan kita di dunia ini. Dengan ilmu kita tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya. Dengan ilmu yang kita dapat dari majelis ilmu itu kita tahu tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Makanya
bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, haji, ketika di Masjid Nabawi di Madinah, tempat apa pertama kali yang ingin dikunjungi? Raudhah. Ada apa dengan Raudhah, bapak dan ibu yang pernah ke sana? Saya belum pernah ke sana. Yang luasnya itu 22 meter kali 15, sekitar 330 meter. Raudhah. Kenapa kok orang-orang itu ketika di Madinah itu yang tempat paling ingin dikunjungi adalah Raudhah? Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, itu ada taman di antara taman-taman surga. Kenapa Raudhah disebut taman surga, Bapak dan Ibu semuanya? Raudhah itu apa? Taman surga, bukan makam ya. Kalau makam itu rumahnya Rasulullah ya. Raudhah itu di antara rumahnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah itu ada Raudhah yang luasnya 22 meter kali 15 meter. Itu kata Rasulullah disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Loh, peristiwa apa kok Rasulullah bisa mengatakan Raudhah itu sebagai taman surga 1400 tahun yang lalu? Apa kegiatan Rasulullah di Raudhah itu ketika kemudian dikatakan sebagai taman surga? Ada yang tahu Raudhah? Raudhah itu tempat Rasulullah SAW itu membacakan dan menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada para sahabat. Berarti kegiatan apa itu? Kegiatan apa? Ketika Rasulullah menyampaikan, menjelaskan ayat-ayatnya Allah Ta'ala kepada para sahabat. Berarti kegiatan majelis ilmu. Majelis ilmu inilah tempat Rasulullah ingin menginformasikan bahwasanya majelis ilmu itu merupakan taman surga. Makanya benar kata Rasulullah, ketika seseorang itu bermajelis ilmu, belajar Islam, belajar ilmu, kemudian Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan Rasulullah sebut majelis ilmu itu menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan bahkan Raudhah itu kemudian besok ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Raudhah itu kemudian tempat tersebut diangkat ke surga. Panjenengan yang saat ini hadir ya di majelis ilmu, insya Allah panjenengan ini sedang berada di taman di antara taman-taman surga. Makanya anzalahus sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan, sakinah di dalam majelis ilmu. Yang mungkin di luar ya, panjenengan ya, merasa lelah dengan kehidupan dunia, kemudian datang di majelis ilmu itu tenang. Saking sakinahnya, kemudian ada yang tertidur di dalam majelis ilmu. Oh, itu saking tenangnya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Oh, ya, saking tenangnya. Mungkin di luar dia oyak Bang Plecit nih. Enggak mungkin Bang Plecit ngoyak di majelis ilmu. Enggak mungkin, enggak. Datang di majelis ilmu, wah tenang, enak. Enggak dia oyak Bang Plecit. Ya. Di luar mungkin, wah berbanyak masalah. Datanglah di majelis ilmu. Karena itu taman di antara taman-taman. Anzalahu sakinah, Allah turunkan ketenangan. Wa hufathumul malaikah. Dan para malaikat itu menaungi orang-orang yang kemudian bermajelis ilmu. Apa yang dilakukan malaikat? Mengamini dari setiap doa-doa orang yang dia bermajelis ilmu. Pak, Bu, kalau panjenengan lagi pengawasan pengajian, kalau kemudian nggak terlalu paham apa yang disampaikan ustadznya, kiainya, ya, atau gurunya, apa yang dilakukan? Berdoa. Berdoa apa aja? Ya. Setiap panjenengan, setiap kita itu punya keinginan masing-masing. Ya, setiap diri kita ini punya masalahnya masing-masing. Ya. Antara fulan yang satu, fulan yang lainnya punya masalah masing-masing. Nah, kalau kita ini panjenengan ini datang di majelis ilmu, kemudian nggak terlalu mudeng atau suaranya nggak terlalu dengar, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh dan soleha. Bagi mahasiswa nih, ya Allah, lancarkanlah kuliahku, studiku. Ya Allah, saudaraku, ibuku sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, aku punya hutang banyak, lunaskanlah. Ya Allah, aku belum dapat pekerjaan, dapatkanlah. Majelis ilmu. Wa andalahu sakinah wa hufathumul malaikah. Malaikat yang mengamini Bapak dan Ibu semuanya. Oh. Dan majelis ilmu itu antara yang datang, manusia yang datang dan malaikat yang datang itu lebih banyak malaikat yang datang.
Dan malaikat itu nggak butuh snack atau sarapan pagi, Pak Bu. Kalau kita kan majelis ilmu butuh snack, ya, biar nggak ngantuk, butuh teh. Nah kalau malaikat itu nggak butuh, ya, nggak butuh snack, nggak butuh makan. Kemudian juga para makhluknya Allah Ta'ala yang berada di bawah lautan itu turut mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah berikanlah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang kemudian mereka bermajelis ilmu. Makanya kajian ilmu pengajiannya Imam Ahmad bin Hanbal itu berjumlah 2000 orang, ya. Zaman dulu belum ada mic atau toa, Bapak dan Ibu. Kemudian yang paling mencatat serius mendengarkan kajiannya Imam Ahmad bin Hanbal itu paling berjumlah 150 orang yang mungkin berada di depan-depannya. Terus apa yang dilakukan orang-orang jauh, 2000 kan banyak banget sampai jauh. Mereka hanya mendapatkan keberkahan barokah dari majelis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa anzalahus sakinah, kita mendapatkan ketenangan, ya. Pada kita bermajelis ilmu, sakinah itu artinya tempat yang memberikan kenyamanan. Nah, rumah kita itu sudah nggak Bapak memberikan kenyamanan untuk kita. Rumah itu bahasa Arabnya dua, baitun dan sakanun. Baitun, ba'yatun, itu artinya rumah. Sakanun itu juga artinya rumah tempat tinggal. Kalau baitun itu hanya sebatas panjenengan berangkat pergi, pulang kerja, tidur, terus besoknya berangkat lagi, itu namanya baitun. Maka dari kata bata yabitu mabit, kalau panjenengan tahu kata mabit itu kan bermalam, ya, cuma bermalam. Tapi ketika sakanun, rumah yang kemudian sakanun, yang kemudian diberikan oleh Allah yang namanya sakanun, ketenangan. Makanya panjenengan kalau dulu nikah, ingat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang sakinah, tempat tinggal yang sakinah, itu gimana agar tempat tinggal itu diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 76, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana habalana, ya Rabb kami, berikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan untuk kami. Makanya kalau pengen keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, ya, kalau kita membahas tafsir dan tahlil lafzi ayat ini, ketika Allah Ta'ala itu menempatkan sebuah kata, kemudian ada kata yang lainnya, itu kalau dibahas secara tahlil lafzi, dibahas secara per kata, itu pasti ada sesuatu yang harusnya kita ambil pelajaran. Kenapa kok Rabbana hablana min azwajina? Allah sebut dulu azwajina akan menjadi qurrata a'yun, baru nanti dzurriyyatina. Kenapa kok Allah Ta'ala itu menempatkan pasangan dulu untuk menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan untuk kita? Kenapa? Karena keluarga itu bisa dikatakan sakinah itu ya dari pasangan dulu. Kalau pasangan ayah ibunya itu qurrata a'yun, saling memberikan ketenangan, maka insya Allah dzurriyyatina, anak-anaknya pasti juga akan menjadi qurrata a'yun. Kalau dibahas secara luas, maka sebaliknya ketika seseorang itu tidak ketika orang tua itu tidak memberikan qurrata a'yun, ketenangan, maka juga anaknya tidak menjadi qurrata a'yun. Maka ini sakinah, wa anzalahus sakinah. Dan kita dalam bermajelis ilmu yang disampaikan tadi, kita mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu yang akan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan. Di sisa-sisa usia kita ini, ya Masya Allah, berbanyaklah bermajelis ilmu. Carilah majelis ilmu yang banyak, ya, agar kita itu iman yang ada di dalam hati kita itu terus tersirami, ya. Kadang iman itu naik, kadang iman itu turun. Di saat turun, datanglah ke majelis ilmu. Itulah siraman untuk menyuburkan hati kita yang iman kita sedang lemah. Makanya ngapunten, kebenaran itu kenapa kok harus bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Majelis ilmu itu kan membahas tentang ayat-ayatnya Allah. Kemudian kita mendapatkan kebenaran.
Dan kebenaran itu kenapa kok harus disandarkan dengan Al-Quran atau disandarkan dengan hadisnya Rasulullah SAW? Kenapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab, kita ngerti Abu Jahal dan Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Itu mereka menganggap Rasulullah itu sebuah kesalahan, dan mereka menganggap apa yang dilakukan mereka itu sebuah kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebuah kesalahan, dan ajaran nenek moyang mereka itu dianggap sebuah kebenaran. Gak usah jauh-jauh di sekitar kita saat ini, ya. Kenapa kok kebenaran kemudian harus disandarkan pada Al-Quran? LGBT, wah sekarang lagi marak banget LGBT, no LGBT, lesbian, gay, apa itu? Saya BT-nya apa? Itu ada orang yang kemudian dia pinter, profesor, pinter banget, kemudian dia mengatakan bahasanya, oh LGBT itu harus dilindungi, itu hak seseorang untuk menyampaikan ekspresi seksualnya. Oh itu harus dilindungi. Mereka itu menganggap itu sebuah kebenaran. Kabunten, miras, minuman keras. Sebagian orang itu menganggap sebuah kebenaran. Loh, mereka menganggap miras itu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Perzinahan, pelacuran, tempat pelacuran. Ada sebagian orang yang menganggap itu sebuah tempat yang benar, ya, menjadi sebuah kebenaran. Saya itu pernah men-scroll di Facebook, ya. Ketika di Facebook itu kan banyak para kiai alim, ustaz-ustaz kita yang buat artikel-artikel gitu nih, artikel-artikel yang bermanfaat. Ketika tentang membahas poligami, ya, itu ada komentar, ya namanya perempuan sih. Kemudian dia bilang seperti ini, lebih baik suamiku jajan daripada poligami. Ya panjenengan udah tahu makna jajan itu apa. Untuk bagi dia itu lebih benar suaminya itu kemudian jajan daripada berpoligami. Kalau poligami syariat, ya, tadinya syariat Islam. Dan makanya kebenaran-kebenaran itu kemudian harus disandarkan dengan Al-Quran sesuai enggak. Kalau panjenengan punya prinsip, panjenengan punya pemikiran, oh ini benar, kemudian serahkan pada Al-Quran dan hadis. Benar enggak apa pemikiran kita itu? Agar hidup kita ini selamat. Kadang yang dianggap benar itu belum tentu benar. Bahkan kadang yang dianggap salah oleh Al-Quran itu bisa jadi dianggap benar oleh kita. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Yang terakhir, penutup kajian ilmu menjadi bekal, ilmu yang kita dapat menjadi bekal untuk kita dalam mengarungi sisa-sisa kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kehidupan kita di dunia ini bahagia, kemudian berlanjut di kehidupan akhirat kita juga bahagia. Bagaimana doa yang sering kita panjatkan, panjenengan sudah hafal, anak-anak kecil sudah hafal, insyaallah. Rabbana atina fid dunya